Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua jemaat Efrata yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita datang bersyukur, menyembah, meninggikan nama Dia. Kita nikmati hadirat-Nya, kita menyembah, minta kekuatan-Nya terus ada dalam setiap hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hari baru yang Kau percayakan untuk kami. Kami rindu untuk menyembah Engkau Tuhan, meninggikan nama Engkau. Sebab di dalam hadirat-Mu kami mendapat kekuatan baru. Di dalam hadirat-Mu kami mendapat hikmat tuntunan dari Engkau Tuhan untuk berjalan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, mengurapi setiap penyembahan pujian kami. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan, sebab kami sembah Engkau Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, Kau Allah yang ditinggikan. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya, layak disanjung tinggi. Haleluya, haleluya, sebab hanya nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, haleluya, hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan. Di atas pujian Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tata-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini.
bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Haleluya, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Haleluya Tuhan, kami rindu hadirat-Mu, kami rindu lawakan-Mu Tuhan. Haleluya. Aku hormat akan Engkau, aku hormat akan Engkau, Allah yang layak dipuji. Aku akan Engkau, aku hormat akan Engkau, aku hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Aku akan Engkau, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, besar Engkau Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Haleluya, terpuji Kau Yesus, terpuji Engkau Yesus, ya
dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tepuk tangan bagi Dia, Allah yang mulia. Sorai-sorai bagi Dia, Allah yang layak dipuji. Haleluya. Oh, mari setiap engkau dimanapun kau berada pagi hari ini, datang bawa hatimu, tinggikan namanya, sebab tiada yang lain yang lebih besar daripada nama Yesus. Ya Tuhan, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan. Oh, haleluya Tuhan. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Tiada yang layak kami tinggikan Tuhan. Kasih-Mu begitu nyata dalam hidup kami Tuhan. Pertolongan-Mu begitu indah dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa memberikan apapun Tuhan. Kami tidak bisa membalas dengan apa Tuhan. Kami memberi Tuhan. Kami balas setiap kasih-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, setiap kami membawa hidup kami, membawa hati kami yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Sebab ini yang kami punya Tuhan Yesus. Tiada yang lain Tuhan. Engkau layak menerima yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku. Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, mari jemaat Tuhan dimanapun kau berada pagi hari ini dengan dalam dengan kesungguhan hatimu, angkat pujian hatimu, angkat
angkat pujian ini dengan hatimu. Haleluya. Ku membawa hidupku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Yesus, mari angkat suara kita lebih tinggi lagi. Katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Kami bawa hidupku, inilah persembahanku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, inilah hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Yesus, haleluya. Mari sembah, mari tinggikan nama Yesus. Tiada yang lebih besar, hanya nama Yesus. Mari tinggikan, oh kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami, pakailah sesuai rencana-Mu Tuhan. Oh, jadikan kami Tuhan alat kemuliaan-Mu. Oh, haleluya. Kami percaya Tuhan, di dalam nama-Mu ada kekuatan, ada
ada kesembuhan, ada kemenangan. Sebab Kau Allah yang ajaib, sebab Kau Allah yang besar. Oh, haleluya, Yesus Tuhan. Kami tinggikan Tuhan, kami agungkan Tuhan. Ya kami tahu Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang besar. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Bahkan Engkau juga Allah Immanuel dalam hidup kami, Allah yang selalu ada bagi kami, Allah yang menyertai kami Tuhan. Dan saat ini pun kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada Tuhan, Engkau bersemayam di setiap pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya setiap kehadiran-Mu Tuhan, setiap hadiran-Mu Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kesembuhan Tuhan, ada pemulihan Tuhan. Amin. Ada kekuatan baru Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan. Yesus. Pagi hari ini kami nyatakan Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Tuhan, amin, tak terbatas Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kami terima Tuhan, terjadi di sini. Mari dengan bersemangat katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Mari jemaat Tuhan dengan iman, ya. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Dengan iman kemenangan terjadi di sini. Ya Tuhan, kami terima. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, ku yakin Tuhan di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
kesembuhan, sembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Mari bertepuk tangan, bersorak-sorai bagi Dia, Allah yang besar kuasanya, Allah yang sanggup, Allah yang sanggup kami percaya, Allah yang sanggup kami andalkan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat segala janji yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, buat segala perkara yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan yang baik dalam hidup kami. Kau yang merancangkan setiap kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur kami boleh menyembah meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menaikkan setiap pokok-pokok doa kami. Bapa di surga yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas semua berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami semua. Tuhan, bersyukur kami sudah memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, biarlah semuanya bisa membuat kami lebih yakin, percaya kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di Ephrata. Tuhan berkati dari Tante Trivena, Pak Han, Bu Ye, dan semua staf hamba Tuhan. Biarlah Tuhan berkati dalam pelayanan kesehatannya. Biarlah nama Tuhan ditinggikan. Berdoa Tuhan untuk program gereja waktu dekat Tuhan menolong. Biarlah Tuhan menyertai. Kalau tanggal 17 Februari ini akan dimulai doa puasa. Mari Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, memberikan kesehatan kepada kami sehingga kami bisa mengikutinya dengan baik. Semuanya bisa berbuahkan kedekatan kami kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, semuanya kami serahkan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa Tuhan untuk SPK yang akhir bulan nanti akan dilaksanakan. SPK Immanuel, Tuhan menolong, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, diubah, dipulihkan. Biarlah Tuhan menolong, biarlah semuanya bisa jemaat-Mu bisa mengikuti yang belum SPK. Biarlah SPK ini menjadikan sesuatu perubahan dalam hidupnya. Berkati semua panitia, memberkati hamba-hamba Tuhan yang terlibat. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya. Biarlah Tuhan memberkati kami dengan kesehatan, damai sejahtera selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita ada di awal minggu yang baru. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan, bersyukur untuk anugerah Tuhan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Pagi hari ini saya berterima kasih juga buat Bapak Gembala yang mempercayakan saya untuk sharing kebenaran firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Mari bersama-sama kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul Tuhan sanggup menepati janjinya. Janji Tuhan adalah ya dan amin bagi kita. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepati janjinya sesuai dengan waktunya. Dan tidak ada janji Tuhan yang meleset dalam hidup kita. Tapi ketika kita menantikan janji Tuhan dalam hidup kita, dibutuhkan sebuah kesabaran supaya janji Tuhan itu terrealisasi dalam hidup kita. Karena ada kalanya ketika kita mengikut Tuhan,
kita diizinkan mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa kita mau menantikan janji Tuhan sepertinya belum terjawab. Tapi percayalah bahwa di masa-masa sulit tersebut biasanya Tuhan sedang mempersiapkan kita. Tuhan mempersiapkan kita untuk melihat janji Tuhan itu digenapi di dalam hidup kita. Sebenarnya Tuhan jauh lebih ingin menggenapi janjinya dalam hidup kita. Tuhan mau setiap orang yang percaya, setiap orang yang bergumul dengan setiap persoalannya diberikan kemenangan. Itulah yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Mari bersama-sama kita baca dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Berjalan bersama dengan Tuhan tak selalu menyajikan jalur yang mulus ya. Kadang-kadang medannya begitu berat. Kadang-kadang ada lika-liku yang harus kita hadapi di tengah perjalanan hidup kita. Kadang kita harus naik gunung, kita harus melewati lembah. Terkadang kita harus jatuh. Terkadang kita bangkit lagi. Terkadang mungkin kita bertanya, waduh, mau sampai kapan saya berjalan di jalur ini? Mau sampai kapan saya ada di masalah ini? Mau sampai kapan saya berada di titik terendah hari ini? Seringkali mungkin kita bertanya, apakah janji Tuhan itu pasti? Apakah harapan saya di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan? Apakah benar itu terjadi? Tapi percayalah bahwa kalau firman Tuhan yang mengatakan bahwa Dia Tuhan yang tidak lalai menepati janjinya, pasti janjinya itu ditepati dalam hidup kita. Saat kita mengalami permasalahan, seringkali kita menganggap bahwa Tuhan melupakan kita, Tuhan meninggalkan kita. Seringkali kita merasa Tuhan tidak peduli terhadap kita. Apalagi kalau kita sudah dalam keadaan terdesak, di lembah yang kelam, membutuhkan pertolongan, dan sepertinya tidak ada jalan keluar terhadap masalah yang kita hadapi. Tapi percayalah bahwa di balik setiap masalah yang kita alami, Dia Tuhan yang sangat-sangat memperhatikan hidup kita. Dia bahkan peduli dengan hidup kita. Dia Allah yang mengerti, dan dikatakan Dia Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia pasti akan memberikan jalan keluar terhadap masalah yang sedang kita alami, terhadap sebuah proses yang sedang kita alami hari-hari ini. Percayalah bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita selalu yang terbaik. Mungkin kita sudah berdoa, sudah banyak kali kita berdoa, meluangkan waktu untuk cari Tuhan, untuk bergumul dengan persoalan kita, dan rasanya Tuhan tidak menolong kita. Tapi percayalah, belajar untuk terus percaya bahwa Tuhan yang engkau sembah, Dia tidak pernah berubah. Jika penantian doa kita belum terjawab, jangan menjadi kecewa, jangan putus asa, jangan kehilangan harapan, tetapi nikmati penantian itu sebagai ujian kesetiaan kita kepada Tuhan. Toh akhirnya masalah itu pasti selesai. Tetap bersyukur, ambil tindakan yang tepat. Tetap bersyukur dengan keadaanmu, tetap berharap kepada Tuhan dan ikuti cara Tuhan. Dan percayalah, kita pasti akan menikmati penantian yang berbuahkan mujizat dalam hidup kita. Bukankah beberapa tahun yang silam, bahkan di tahun-tahun yang kemarin, kita pernah mengalami masalah, kita pernah mengalami proses yang berat,
tapi Tuhan mengangkat kita dan memberikan kemenangan. Kalau di tahun-tahun yang kemarin Tuhan sanggup melakukan mujizat, percayalah bahwa hari ini, detik ini juga, saat engkau percaya kuasa Tuhan bekerja, saat itulah mujizat Tuhan dinyatakan di dalam hidupmu. Jadi dalam menghadapi persoalan apapun itu, jangan menyerah, jangan cemas, peganglah janji Tuhan. Sebab janji Tuhan itu membawa kita kepada hidup yang penuh dengan kemenangan. Jangan khawatir menghadapi persoalan hidup, karena engkau diberikan pundak yang kuat untuk menghadapi persoalan itu. Kenapa? Karena engkau punya Tuhan yang besar, lebih besar dari persoalanmu. Dia memiliki banyak cara untuk menolong kita. Terkadang kita tidak mau mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita mau pikul sendiri masalah kita, kita berseru, tapi kita tidak memberikan masalah itu kepada Tuhan. Kita hanya berkata, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi kita belajarlah untuk menyerahkan masalah itu kepada Tuhan. Maka kita akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Jangan pernah ragu kepada Tuhan. Jangan pernah ragukan mujizat Tuhan. Karena ketika kita ragu, maka itu akan menjadi sebuah penghalang atas jawaban doa yang Tuhan sudah siapkan di dalam hidup kita. Jangan pernah batasi kuasa Tuhan dengan keraguanmu. Saat engkau ragu, mujizat tidak akan pernah engkau alami. Saat engkau takut melangkah dengan iman, mujizat tidak pernah engkau alami. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan keraguanmu. Jangan lupa bahwa Tuhanmu itu lebih besar dari keterbatasanmu. Tuhanmu lebih besar dari ketidakmampuanmu. Dan Tuhanmu lebih besar dari ketidakberdayaanmu. Dan Tuhanmu sanggup melakukan jauh melebihi apa yang kau doakan. Saat engkau mengerti bahwa Tuhanmu lebih besar dari keterbatasan, dari ketidakmampuan dan ketidakberdayaanmu, saat itulah kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Kuasanya itu melebihi jangkauan pikiran kita yang terbatas. Engkau sakit dan engkau butuh mujizat. Engkau doa, engkau puasa, dan mungkin hari ini belum mengalami mujizat. Tapi jangan pernah berhenti berdoa, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Teruskan doamu, teruskan puasamu, teruskan percayamu kepada Tuhan, sampai engkau mengalami kuasa Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Percaya dengan iman, mujizat pasti ada. Percaya dengan iman, sampai engkau mengalami janji Tuhan digenapi di dalam hidupmu. Yesus adalah sumber pertolongan, dan Ia akan senantiasa menolong kita. Tuhan selalu memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Dia memiliki banyak cara untuk menolong kita. Jadi ketika kita ada di lembah kelam, ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang besar, katakan dalam hidupmu bahwa apapun yang aku alami, asalkan bersama dengan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Amin. Pagi hari ini, tanggalkan bebanmu dan pandang kepada Yesus. Tuhan tidak pernah terlambat menjawab doa kita. Oleh sebab itu, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan pernah berhenti menaikkan permohonanmu kepada Tuhan. Jangan pernah putus asa, sebab Dia yang berjanji, Dia juga yang akan menepati setiap janjinya. Yang diperlukan adalah iman kepada Tuhan. Jangan ragu, sebab Dia Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Tuhan bekerja, pekerjaannya sempurna, dan pekerjaannya pasti selesai. Masalah boleh ada, tapi yakin dan percaya Tuhanmu tidak pernah terbatas, sanggup menolong engkau, sanggup membuka jalan. Ayo, ketika engkau ada di lembah yang kelam, berseru kepada Tuhan. Tetapkan imanmu hanya kepada Yesus. Tuhan juga tidak pernah berhenti melindungi kita, sebab perlindungannya itu sempurna. Hari ini Tuhan mau bicara kepada kita. Jangan kamu takut lagi, nak.
Hadapi saja masalahmu. Kamu jangan takut lagi dengan persoalanmu. Hadapi saja. Kamu jangan khawatir lagi dengan masalahmu. Imani saja. Masalahmu pasti selesai. Kamu jangan gelisah lagi dengan masalahmu. Percaya saja. Aku pasti bertindak. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saat kita percaya, saat kita menyerahkan masalah kita, saat kita sanggup hadapi masalah kita, saat kita beriman terhadap masalah kita dan kita berkata, masalah ini kecil, Tuhanku dahsyat dan aku diberikan kekuatan untuk melewatinya. Aku diberikan sebuah kekuatan kemenangan untuk menghadapi masalah ini. Aku percaya bahwa di dalam Tuhan masalah pasti selesai. Jangan kamu membesar-besarkan masalah yang ada, karena masalah itu kecil. Tuhanmu lebih besar dari masalahmu. Dimanapun kita berada, perlindungan Tuhan itu selalu ada dan menyertai kita. Dan jangan biarkan tantangan menghentikan langkah kita untuk terus melihat kebaikan Tuhan, untuk terus menikmati mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadikan tantangan itu menjadi sebuah peluang bagi kita untuk terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika ada masalah, kita jadikan masalah itu sebagai pembelajaran dalam hidup kita. Masalah boleh ada di depan, tapi Tuhanku lebih dahsyat dari masalah itu. Jika saat ini engkau sedang mengalami kegagalan, jangan menyerah. Jika saat ini engkau sedang terpuruk, jangan putus asa. Pandanglah itu sebagai sebuah proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, yang akan membuat engkau menjadi pribadi yang lebih baik. Kita bisa mengatakan sesuatu itu enak jika sebelumnya kita merasakan sesuatu yang tidak enak. Kita bisa berkata masalah itu berat karena kita tidak pernah menghadapi masalah itu. Kita lari dari masalah itu. Makanya ketika ada masalah bertubi-tubi datang, kita nggak ngerti jalan keluarnya. Tapi ketika ada masalah datang di depan kita dan kita tahu di mana letak jalan keluarnya, kita nggak lagi nangis dengan masalah itu, kita nggak lagi meratap dengan masalah dan penderitaan yang kita alami, tapi kita berlari kepada jalan yang benar, yaitu kepada Yesus sumber kekuatan kita. Kita tidak menjadi pribadi yang lengah, yang lemah, tapi kita menjadi pribadi yang kuat. Masalah boleh ada, dan aku harus katakan bahwa aku bisa melewati masalah ini karena Tuhanku dahsyat. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Pernahkah kita merasa sulit untuk menenangkan pikiran kita ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang besar? Rasanya sulit sekali untuk menikmati waktu istirahat kita. Nggak bisa tidur nyenyak. Kita mungkin ngomong sama teman kita, kok nggak bisa tidur ya? Lo kamu mungkin banyak pikiran. Enggak ada yang saya pikirkan. Tapi di luar nalar kita, di luar kesadaran kita sebagai manusia yang terbatas, mungkin ada masalah yang terlalu berat yang kita sedang alami, dan kita sudah tidak tahu bagaimana caranya untuk mengatasi masalah itu. Sehingga itu membuat kita nggak bisa tidur, membuat kita nggak bisa menikmati waktu-waktu istirahat kita. Tapi semakin banyak kita mau mengusir pikiran-pikiran negatif itu dalam hidup kita, semakin banyak kekhawatiran yang timbul dalam hidup kita. Bener nggak Bapak Ibu? Semakin banyak kita mau melupakan masalah kita, tapi rasanya semakin banyak juga masalah yang timbul. Masalah anak, masalah keuangan, masalah suami, masalah istri, masalah pelayanan, belum di pekerjaan, belum di keluarga. Banyak masalah. Tapi bukankah setiap hari kita menghadapi masalah itu dan kita melihat ada campur tangan Tuhan? Ini bukan waktu lagi kita meratap dengan masalah yang ada, tapi ini waktunya kita berlutut kepada Tuhan, minta terus kekuatan yang dari Tuhan, supaya kita diberikan iman yang kuat, diberikan sebuah kekuatan menjadikan kita orang yang tangguh menghadapi masalah. Kita tidak menjadi orang yang cengeng ketika
ketika ada masalah kita mampu tersenyum dan berkata, masalah itu kecil kok. Mungkin orang berkata, wah masalahmu itu besar, bagi saya itu besar, mungkin tidak bisa saya hadapi ketika masalah itu ada yang sedang saya alami mungkin. Tapi kok kamu bisa melewati itu? Kenapa? Kita sudah melewati proses demi proses, dan kita sudah melihat bahkan menikmati kebaikan demi kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Masalah itu harus kita hadapi. Jangan merasa hidupmu selesai ketika datang masalah bertubi-tubi. Masalah harus kita hadapi. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan punya banyak cara untuk membuat kita bangkit kembali. Melewati masalah hari ini mungkin kita terkapar, hari ini mungkin kita enggak kuat, tapi Tuhan angkat kita, bisa melewati, dan kita berkata terima kasih Tuhan, besok lagi dengan masalah yang lebih besar. Tapi kita percaya bahwa masalah kemarin besar, masalah ini besar, tapi aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup membuka jalan, memberikan cara yang terbaik, membuat saya menjadi pribadi yang terus bangkit dari kegagalan, dari keterpurukan. Masalah harus dihadapi. Caranya gimana? Tetap tenang. Selalu ada jalan keluar. Masalah itu harus dihadapi. Jangan lari dari masalah. Dengan cara apa kita menghadapi masalah itu? Dengan cara berdoa dan percaya masalah pasti selesai. Menunggu di dalam pergumulan kita, di dalam doa-doa kita, bisa itu menjadi sebuah proses yang melelahkan, membuat kita capek, rasanya kita sendiri. Tapi coba kita belajar untuk menyadari bahwa Tuhanmu menemani engkau saat-saat engkau di dalam lembah kekelaman. Saat engkau ada di dalam masa penantian, Tuhan ada bersama dengan engkau. Dikatakan Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kenapa? Karena ada perlindungan, ada pertolongan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Pertolongan Tuhan seringkali datang di detik-detik terakhir, tapi pertolongan Tuhan yang datang di detik-detik terakhir itu bisa langsung membalikkan keadaan kita. Terkadang mungkin kita sudah bergumul bertahun-tahun dengan penyakit yang kita derita, dan kita berkata, Tuhan rasanya aku tidak mampu, dan saat kita mau menyerah, Tuhan bisa membalikkan keadaan. Itu membuktikan bahwa Tuhan ada di setiap musim hidupmu. Tuhan tidak mau kita menjadi pribadi yang putus asa. Tuhan tidak mau kita menjadi pribadi atau orang percaya, orang yang bilang percaya kepada Tuhan, tapi ketika kita diperhadapkan dengan masalah, kita menjadi orang yang terpuruk dan tidak mau bangkit. Tapi Tuhan mau melihat di detik-detik terakhir, saat engkau mau menyerah dan berkata, dah Tuhan aku tidak kuat. Saat itulah Tuhan membalikkan keadaan, dan engkau menyadari hal itu, dan engkau berkata, Tuhan terima kasih. Berapa banyak di antara kita yang mengalami pertolongan Tuhan di detik-detik terakhir, dan Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Itu membuat hati kita penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita bisa melihat Tuhan lewat masalah yang kita alami, lewat persoalan yang kita alami. Terkadang Tuhan mengatur hidup kita harus melewati proses demi proses, tapi di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang dahsyat yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Dikatakan Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Untuk masalah, untuk sakit penyakit, untuk pergumulanmu,
untuk penderitaanmu. Semuanya itu ada masanya. Masalah itu pasti selesai. Masalah itu biasa kalau engkau memandang dari kacamatanya Tuhan. Masalah itu ada, tapi ketika engkau melihat dari cara pandangnya Tuhan, masalah itu kecil, maka masalah itu pasti akan selesai. Dengan cara berpikirmu, kau bisa menaklukkan masalah itu. Kenapa? Karena engkau tahu bahwa engkau tidak sanggup menghadapi masalah itu. Engkau tidak sanggup, engkau tidak punya kekuatan untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi engkau percaya bahwa bersama dengan Tuhan, masalah itu pasti selesai. Sekali lagi, jika penantian doamu hari-hari ini belum terjawab, jangan kecewa. Teruslah berharap kepada Tuhan. Nikmatilah setiap musim-musim dalam hidup kita. Ingat, setiap musim itu pasti ada akhirnya. Nikmatilah musim-musim yang ada. Dan musim itu tidak bisa diulang lagi. Kemarin musim hujan, sekarang musim panas, ada yang musim dingin. Urusan kapan Tuhan menjawab doa kita, itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Urusan kita adalah bersabar menunggu janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Jangan terburu-buru. Seringkali kita buru-buruin Tuhan kita. Ayo tuh Tuhan jawab doaku. Tuhan, ini loh masalahku belum selesai, masalah ini sudah datang. Seringkali kita tuh, waduh, seperti kita memencet sebuah tombol, sebuah remote. Kita pengen mengganti channel dan waduh, ini sudah channel Efrata doa pagi. Kok nggak bisa dipencet? Cepat toh. Kok nggak bisa ya? Aku pengen worship, aku pengen menyembah, aku pengen menikmati Tuhan pagi ini. Kok nggak bisa? Kadang-kadang kita memperlakukan Tuhan itu seperti remote control. Pengen buru-buru Tuhan, ayo toh cepat Tuhan. Cepat toh, ini kok nggak bisa Tuhan. Kita pengen cara kita menyelesaikan masalah. Kita nggak mau sabar. Dia tahu waktu yang terbaik, waktu yang tepat untuk menjawab setiap pergumulan kita. Mungkin kita berkata dalam pergumulan kita, mungkin bulan ini Tuhan pasti menjawab doa saya. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin minggu depan. Kok belum ya? Mungkin bulan depan. Kok belum ya? Mungkin bulan April Tuhan menjawab doaku. Mungkin bulan Maret, mungkin bulan Mei, Juni, sampai akhir tahun mungkin Tuhan belum jawab. Ubah cara berpikirmu, letakkan masalahmu, dan lihat cara Tuhan bekerja lebih dahsyat dari segala yang engkau hadapi hari-hari ini. Jangan menyerah dengan keadaan. Jangan biarkan tantangan menghentikan imanmu untuk terus berharap kepada Tuhan. Sekali lagi, jadikan tantangan itu menjadi sebuah peluang untuk menjadikan engkau pribadi yang lebih baik. Ada banyak kesulitan yang dapat membuat kita meninggalkan Tuhan, tetapi jangan takut. Kalau Tuhan menyertai langkah hidup kita, kita bisa melihat Tuhan di tengah kesulitan kita. Kalau Tuhan menyertai kita, kita bisa melihat Tuhan saat kita ada di lembah kelam, saat kita sakit. Mungkin orang lain tidak mengerti penderitaan kita, mungkin orang lain tidak tahu apa yang menjadi kesakitan kita. Tapi di tengah-tengah situasi yang sulit, kita akan lihat ketika kita tidak menyerah dengan keadaan, kita akan melihat Tuhan ada menyertai hidup kita. Percaya dan beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan tahu yang terbaik di dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28 berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, bukan? Makanya izinkan Tuhan bekerja. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Menunggu
Waktunya Tuhan. Menunggu bukan hal yang mudah, tetapi belajar menunggu dengan iman, percaya bahwa satu saat nanti Tuhan pasti menjawab hidup kita. Fokus kepada janji Tuhan, fokus kepada meminta pertolongan Tuhan, dan percaya di waktu yang terbaik Tuhan kerjakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Yeremia 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan memberi hasil pada waktunya. Rancangan Tuhan adalah hari depan yang penuh harapan. Dikatakan Dia memegang tangan kita, Dia membawa kita kepada kemenangan. Bagaimana cara kita untuk mencapai kemenangan? Ya, pada saat kita di lembah kekelaman, jangan takut, jangan bimbang, tetap percaya bahwa engkau disertai Tuhan, engkau ditolong Tuhan. Katakan dalam dirimu pagi ini, meskipun aku dalam lembah kekelaman. Ayo Bapak Ibu yang ada di rumah katakan, meskipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut, sebab ada Tuhan yang memegang tanganku dan membawa kepada kemenangan. Percaya sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, Tuhan akan membawa engkau kepada kemenangan demi kemenangan. Sebab Tuhan memiliki rencana yang sempurna dalam hidupmu. Apa yang kita tabur, apa yang kita doakan akan menghasilkan buah yang baik pada waktu yang tepat. Kesabaran dan iman itu adalah kunci untuk menanti jawaban-jawaban dari Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik dalam diri kita, dalam hidup kita, sebab Dia punya waktu yang terbaik untuk kita. Daripada terjebak dalam kecemasan, daripada terjebak dalam ketakutan, daripada terjebak dalam hidup yang tidak menentu, lebih baik kita fokus kepada janji Tuhan. Lebih baik kita fokus dan percaya bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik dalam hidup kita. Gunakan waktu yang ada untuk terus bertumbuh dan berbuah menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Terus melekat kepada Tuhan, jangan menyerah. Percaya bahwa Tuhan yang engkau sembah, Dia Tuhan yang sanggup menepati janji-janjinya. Mari taruh tanganmu di dada dan katakan, pagi ini aku percaya bahwa Tuhanku sanggup menepati janji-janjinya. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Di dalam Tuhan pasti ada jawaban. Di dalam Tuhan pasti ada pertolongan yang ajaib. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Percayalah bahwa Tuhan ada menyertai engkau. Dia berjanji, Dia selalu menyertai. Meskipun kita ada di lembah kelam, tapi Dia selalu memberikan kekuatan dalam hidup kita. Sebab itu katakan dalam dirimu, jangan pernah menyerah. Hai diriku,
jangan berputus asa. Katakan, hai diriku, mujizat Tuhan ada saat aku datang menyembah Tuhan, saat aku ada di altar Tuhan, saat aku datang berlutut di kaki Tuhan dan tidak menyerah, tidak putus asa. Mujizat Tuhan pasti ada. Pagi hari ini mari kita mau datang kepada Tuhan. Sekali lagi katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Yakin dan percaya Tuhan menyertai langkah hidupmu. Sama-sama katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Waktu saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, bersyukur buat hari yang baru, minggu yang baru yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kami menyembah Engkau. Bahkan kami boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Memberkati semua yang melayani hari ini Tuhan perhitungkan, khususnya Ibu Mary yang sharing firman Tuhan, pakai hidupnya makin menyenangkan dan melayani Engkau dengan dahsyatnya. Kami menyerahkan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Tuhan yang baik, Tuhan yang hebat, Immanuel akan terus menyertai kami, dan kami pasti akan mengalami mujizat. Kami percaya anugerah-Mu tak pernah meninggalkan kami semuanya. Kami masukkan dengan sukacita, saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.